Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salam sejahtera bagi kita semua. Dimana pada kesempatan kali ini dalam video saya akan membahas mengenai teori konflik yang nantinya akan dikaitkan dalam fenomena-fenomena yang terjadi pada suatu masyarakat. Dalam teori konflik saya mengambil teori konflik yang dimana teori ini dipelopori oleh salah satu akademisi yang berasal dari Jerman, yaitu Ralph Dahrendorf. Sebelum lebih jauh membahas mengenai teori yang dikemukakan beliau, terlebih dahulu perkenalkan saya Muhammad Rifki Pratama, mahasiswa Universitas Negeri Makassar, program studi Pendidikan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum. Terlebih dahulu alangkah baiknya kita mengenali secara singkat biografi dari Ralph Dahrendorf, di mana beliau ini merupakan seorang akademisi yang berasal dari Jerman. Beliau lahir pada tanggal 1 Mei 1929 dan juga beliau ini dibesarkan di kota Berlin, yang dibesarkan oleh ayahnya yang juga merupakan salah seorang politisi sosial demokrat, yaitu Gustav Dahrendorf. Mengenai materi yang dibahasnya, yaitu teori konflik, Dahrendorf membedakan 3 tipe utama kelompok, di mana yang pertama yaitu kelompok semu ataupun sejumlah pemegang posisi dengan kepentingan yang sama. Dalam hal ini, kelompok semu tersebut merupakan juga sebagai calon anggota dari kelompok yang nantinya merupakan tipe kedua dari kelompok tersebut, yakni tipe kepentingan. Kedua kelompok ini digambarkan Dahrendorf sebagai mode perilaku yang sama dalam hal karakteristik dari suatu kelompok kepentingan yang direkrut dan juga dari kelompok semu yang besar. Menurut Dahrendorf tersendiri, konsep kepentingan tersembunyi, kepentingan nyata, kelompok semu, kelompok kepentingan, bahkan kelompok-kelompok konflik merupakan suatu konsep dasar yang dimana untuk menerangkan suatu konflik sosial. Di bawah kondisi yang ideal tentunya dan juga variabel lain yang diperlukan, di mana dalam kondisi ini tak akan pernah ideal, akan tetapi akan banyak faktor lain yang dimana sangat ikut berpengaruh dalam proses konflik sosial. Dalam teori yang dibahas oleh Ralph Dahrendorf, jika kita kaitkan dengan konflik yang terjadi dalam ataupun dikaitkan dalam fenomena-fenomena yang terjadi dalam suatu lingkup masyarakat, yaitu seperti saya ambil contoh antara juragan dan juga buruh nelayan yang dimiliki oleh juragan ini. Tentu kedua individu tersebut akan terjadi dalam ranah utang piutang. Tentu hal ini akan menyebabkan suatu konflik yang dimana sebagai contoh hubungan yang terjadi dalam utang piutang ini yang pengembaliannya ditangguhkan pada kemampuan kerja buruh nelayan. Dalam hal jika buruh nelayan tersebut beraktivitas menangkap ikan, sementara dari hasil tangkapan ikannya nanti ini telah sampai di darat, maka sepenuhnya menjadi hubungan antara juragan dan juga pedagang yang menjadi perantara ataupun juragan yang berada di darat dari buruh nelayan tersebut. Hal demikian juga bertentangan dengan Marx, di mana Ralph Dahrendorf tak yakin bahwasanya akan membentuk suatu kelompok konflik karena orang yang dia katakan direkrut itu ke dalam melalui suatu secara acak ataupun kebetulan. Akan tetapi perekrutan kepada kelompok semu ditentukan secara struktural, maka kelompok ini kemudian menyediakan suatu basis perekrutan yang subur untuk suatu kelompok kepentingan dan juga dalam kasus tertentu mengenai kelompok konflik. Secara singkat, Ralph Dahrendorf menyatakan bahwasanya segera setelah kelompok konflik muncul,
tentu kelompok itu akan melakukan suatu tindakan yang menyebabkan perubahan dalam struktur sosial. Bila konflik itu hebat, tentu perubahan yang terjadi dalam suatu masyarakat itu akan terjadi secara radikal, yang tentunya dengan hal ini akan merugikan banyak pihak. Kemudian, apabila konflik disertai dengan suatu tindakan kekerasan, maka akan menjadi suatu perubahan struktur secara tiba-tiba. Apapun itu ciri dari konflik, sosiologi tentunya harus membiasakan diri dengan hubungan antara konflik dan juga status quo. Mungkin itulah sedikit pembahasan mengenai teori konflik jika kita kaitkan dalam fenomena-fenomena yang terjadi dalam suatu masyarakat. Cukup sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.